Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Imam Al-Faruqi, mahasiswa UT Prodi Sistem Informasi UPJJ Bandung, NIM saya 0486655173. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas masalah tugas 2 ya, terkait tugas 2 Jarkom atau jaringan komputer. Di sini kita akan melakukan mempelajari perintah-perintah yang diberikan ya di tugas 2 ini. Nah, perintah ini kita jalankan di command prompt ya. Nah, pertama kita akan jalankan cd. Cd itu apa sih? cd itu adalah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Misal kita perintahkan cd ke D. Nah, berhubung ini komputer kantor ya, jadi sudah ada settingan yang lain. Saya juga tidak terlalu ini ya, paham settingannya ini di mana sih, harusnya kan masuk ya ke D, tapi ini dia tidak mau. Nah, kemudian nanti juga akan ada beberapa perintah yang tidak akan saya jalankan karena khawatir mengubah ya, nantinya mengubah settingan yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada perintah cls. Cls ini adalah perintah untuk membersihkan ya, bersihkan layar si command prompt ini. Kemudian ada juga perintah yang berikutnya adalah cls tanda tanya. Cls tanda tanya ini, slash tanda tanya ini, dia meminta dia menanyakan apa sih fungsi cls ini gitu, tanda tanya ini maksudnya gitu. Nah, fungsinya diberitahukan adalah clear the screen cls tuh, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dir tanda tanya. Nah, perintah dir tanda tanya ini juga dia bertanya apa sih dir itu. Nah, dir ini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan list atau daftar file dan subdirektori dari sebuah direktori. Nah, ini bisa ditambahkan dir slash a, slash b, slash c, dan lain sebagainya sampai slash 4. Ini untuk menampilkan 4 tahun ya, 4 digit dalam tahun seperti itu. Kemudian di sini ada ipconfig. Ipconfig ini adalah ini perintahnya adalah untuk menampilkan konfigurasi ya IP yang ada. Nah, Windows IP yang sudah terdaftar atau tersedia itu adalah ini. Kemudian di sini ada ipconfig all. Ini menampilkan semua ya, ipconfig slash all. Ini menampilkan semua yang ada, yang sudah pernah masuk ya, yang sudah ada. Kemudian setelah itu ipconfig apalagi tanda tanya, apa saja berarti yang bisa dilakukan oleh ipconfig ini. Nah, di sini banyak, boleh tanda tanya, release 6, renew. Nah, all ini menampilkan semua. Release ini untuk menghapus semua IP address yang versi 4 ya gitu. Yang release 6 ini untuk versi 6-nya, renew untuk memperbarui yang versi 4, ini yang versi 6 dan sebagainya sampai ke sini. Nah, ini contoh-contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang release dan renew. Nah, release dan renew ini tidak akan saya praktekkan karena ini kebetulan ya bukan laptop saya, jadi khawatir. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, khawatir mengubah konfigurasi yang ada gitu ya, jadi tidak akan saya praktekkan, mohon maaf ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba di laptop sendiri ya. Kalau laptop sendiri kan lebih enjoy, lebih nyaman ya. Nah, kemudian kita masuk ke ipconfig display DNS. Nah, ipconfig terus inilah display DNS. Nah, ini DNS yang ada, menampilkan DNS yang ada ya, Windows konfigurasi DNS yang ada. Seperti itu. Nah, ini ya yang ada di lokal seperti itu. Kemudian ada flush DNS, ini juga untuk membersihkan. Flush DNS ini menghapus atau membersihkan cache. Flush DNS ini membersihkan atau menghapus cache DNS lokal untuk memperbarui seperti itu. Nah, ini berhasil katanya. Kemudian ada
register DNS ini juga tidak akan saya lakukan karena ini sama dengan memperbaharui ya DNS atau meregistrasi DNS seperti itu. Nah, kemudian ada perintah ping. Ping ini dia untuk mengetahui apakah komputer kita terkoneksi atau tidak. Misal contoh kita pingnya ke Google ya, .google.co.id misal. Nah, dia reply, artinya dia terhubung ya. Setelah itu baru kita ke netstat ini untuk memperlihat status ya, untuk melihat status internet atau jaringan yang sedang aktif. Nah, ini memang cukup lama ya, memakan waktu cukup lama tergantung dari berapa banyak yang memang terkonfigurasi. Nanti yang ini mungkin akan saya percepat ya si ininya, videonya nanti akan saya percepat seperti itu. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Statusnya ini yang aktif, koneksi yang aktif itu ini semua nih. Kemudian setelah itu kita mulai ke tracer ya. Ini untuk mengetahui alur atau jaringan melacak jalur atau rute host melalui jaringan ya. Kita bisa menggunakan perintah yang tambahannya tracer min d, min h maxim hops, min j gitu kan, seperti itu sampai min 6 ini digunakan untuk ini fungsinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke path ping. Nah, path ping ini kombinasi dari perintah ping dan tracer ya, untuk menganalisis rute jaringan ya. Nah, ini nih ping ini bisa ditambahkan juga min g, min h, min i dan lain sebagainya untuk melacak juga ya, sama ya. Kemudian ns lookup ini digunakan misal untuk mengetahui informasi DNS. Misal ns lookupnya adalah www.google.co.id misal. Ini dia tidak merespon. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting kita tahu ya fungsinya hanya sebatas itu saja untuk mengetahui DNS. Tapi si Google kita coba, dia tidak mau ya. Untuk kembalinya gimana caranya? Kita ketikkan exit saja. Nah, itu akan kembali. Kemudian fungsi nets ini ini adalah untuk mengolah konfigurasi jaringan ya dari command line, misalkan WLAN dan sebagainya, atau tanda tanya. Nah, ini di sini ada nih untuk apa saja, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi ya. Nah, setelah itu kita perintah route ya. Ini perintah untuk melihat ya rute jaringan, seperti itu. Nah, melihat, menambahkan juga bisa ya. Kita misalkan mau menambah seperti ini nih, atau mengubah atau menghapus rute jaringan yang ada.
Nah, untuk perintah net sendiri ini adalah untuk perintah manajemen jaringan ya. Nah, bisa ini berupa akun, komputer, konfigurasi dan lain sebagainya. Ini di sini ya. Semua jaringannya ada di sini di net ini. Itu mungkin teman-teman semua yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan suaranya kurang jelas. Kebetulan juga ini saya sedang tidak enak badan ya, mohon maaf sekali. Dan terima kasih juga kepada tutor yang sudah membimbing saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.